Kepada seluruh audiens diharapkan tenang dan menghidupkan kameranya, karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Fida Ahyar MPD, yang kami hormati Ibu Irmanita selaku pemateri, yang kami hormati kakak tingkat kami Syarifah Umi Fitriani selaku sambutan, dan tidak lupa pula kepada seluruh audiens yang telah hadir pada Zoom meeting sore hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar pendidikan dengan judul Penggunaan Bahasa yang Baik dan Benar di Media Sosial. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat penyampaian isi materi. Acara yang kelima sesi tanya jawab. Acara yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Untuk mengefisienkan waktu, masuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh audiens diharapkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Syarifah Umi Fitriani. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehendaknya lah webinar pada sore hari ini bisa diselenggarakan dengan tepat waktu. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pak Fida Ahyar MPD. Dan terima kasih atas kehadiran peserta webinar. Saya berharap mengikuti webinar ini peserta bisa menambah wawasan dan ilmu supaya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dan baik dan benar dalam media sosial. Karena karena menggunakan bahasa Indonesia dan baik dan benar itu ialah sangat penting dan harus sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Dan salah satu fungsi media sosial ialah untuk mengekspresikan diri atau mengungkapkan diri kita. Dan media sosial ialah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya dan mencakup wilayah yang sangat luas. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak tingkat kami Syarifah Umi Fitriani yang telah memberikan sambutan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan motivasi dari sambutan kakak tersebut. Baiklah, untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu penyampaian isi materi yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Hadika Saputra. Kepada Hadika Saputra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Fida Ahyar selaku dosen pengampu mata kuliah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang saya hormati Irmanita sebagai narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, serta para audiens yang berbahagia. Bersyukur kita telah diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir pada acara ini. Kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan suatu seminar yang membahas mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar di sosial media. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan beberapa rangkaian yang akan kita lakukan. Narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 20 menit. Kemudian saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens sebanyak 3 pertanyaan. Dan ditutup oleh kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sebagai moderator. Baiklah, langsung saja kita akan memulai materinya. Narasumber menyajikan materi mengenai seminar. Untuk narasumber, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi hari ini tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar di sosial media.
Pemakaian bahasa dalam media sosial itu sangat penting. Karena sosial media adalah keseharian yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya menggunakan bahasa yang baik dan benar di sosial media itu supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, atau tidak pemakaian bahasa di media sosial lambat laun mengubah cara kita berbahasa dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, kita juga perlu memahami bahwa beragam media sosial yang kini menjamur memiliki keterbatasan karakter untuk pesan teks yang disampaikan, atau memiliki karakteristik tersendiri yang akhirnya berdampak pada bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ada 4 bahasa yang perlu kita gunakan, yaitu yang pertama, bahasa formal. Media sosial tidak hanya berkaitan dengan percakapan, melainkan juga kolaborasi, yaitu yang pada umumnya menggunakan bahasa formal adalah seperti forum-forum daring dan situs ulasan lainnya. Yang kedua, bahasa informal. Tidak hanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga di dalam media sosial. Bahasa informal dalam bahasa Indonesia merujuk pada bahasa gaul atau bahasa prokap, yaitu seperti kalau, kalu, atau we. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa daerah. Nah, bahasa daerah juga banyak digunakan dalam media sosial, misalnya bahasa Melayu dialek Ambon, yang seperti kita gunakan keseharian kepada kebanyakan orang Melayu pada umumnya. Yang keempat, bahasa asing. Bahasa adalah bahasa utama yang digunakan dari media sosial dan merupakan bahasa internasional. Bahasa yang sering digunakan berbagai media internet. Hal ini tidaklah mengherankan karena bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional dan sudah umum di berbagai media sosial maupun penggunanya. Iya nih, udah masuk lagi belum? Seperti oh my God atau ya Tuhan sebagai bentuk ungkapan perasaan terkejut atau terpukau. Dengan demikian pelajari penggunaan bahasa dalam media sosial.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Pada moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens. Kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, pada para audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dila Safira izin bertanya, moderator. Ya, silahkan kepada Dila Safira. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial ini pasti terdapat banyak bahasa alay di kalangan dunia digital sekarang. Nah, bagaimana mengatasi bahasa yang kurang baik untuk kita semua? Terima kasih kepada Dila Safira yang telah bertanya. Apakah pada audiens ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika para audiens tidak ada bertanya, maka kami akan tutup sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum. Moderator izin bertanya. Ya, baik. Yang tadi ingin bertanya, siapa? Sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dari semester 2B. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar jika kita di sekolah atau di lingkungan pendidikan, dengan tujuannya untuk memperkenalkan bahasa masing-masing dari daerah. Asal kita berasal dari daerah yang berbeda, mempunyai ciri khas bahasa yang berbeda. Daerah ketika dengan tujuan, pertanyaan dari saya, apakah sudah jelas? Agak gangguan. Terima kasih karena telah bertanya. Para audiens sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilahkan untuk satu pertanyaan lagi. Moderator, izin bertanya. Ya, baik, pada Ian, saya persilahkan. Kan di era globalisasi ini sebagai yang dicantumkan di materi itu adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sedangkan sepekan yang lalu ada kejadian bahwa ada yang dikatakan yang permasalahan tentang itu, permasalahan kata anjay itu. Permasalahan kata anjay itu
waktu itu kan dipermasalahkan. Yang satu ada yang berpendapat bahwa kata anjay itu tidak baik untuk diucapkan. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa anjay itu sebagai kata guyonan. Jadi bagaimana pendapat pemateri jika permasalahan tentang kata yang baik itu yang mana? Apakah kata anjay dengan kata anjay itu boleh dipakai atau tidak? Sedangkan kata anjay itu boleh, ada yang berpendapat itu cuma guyon, dan yang satunya lagi ada yang berpendapat bahwa itu menyinggung. Bagaimana mengatasinya? Terima kasih kepada Saudara Ian yang telah bertanya. Saya akan memberikan waktu kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari para audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan untuk Saudari Dela Safira. Untuk cara mengatasi bahasa yaitu dengan mengatasinya dengan kita sebagai warga negara Indonesia memiliki bahasa yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Cara untuk kita mengatasinya itu dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bisa dipahami untuk semua suku dan daerah. Kalau menurut saya. Bagaimana Saudari Dela Safira, apakah sudah jelas dengan jawaban saya? Sebelumnya, mohon maaf, untuk diulangi kembali penjelasannya. Kita sebagai warga negara Indonesia, menurut saya, memiliki beragam suku dan bahasa. Untuk cara mengatasi bahasa, itu wajib mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika menggunakan media sosial agar semua orang paham dengan apa yang kita gunakan di sosial media. Berarti dengan berbagai macam bahasa yang ada di dunia digital sekarang, itu sangat buruk bagi masa muda, dan cara mengatasinya belajar dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tetapi di zaman sekarang sulit untuk ditemui bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di dunia digital. Itu bagaimana cara mengatasinya?
Baik, kepada saudari Dela Sapira, tadi kan bertanya tentang bagaimana, tolong diulangi lagi pertanyaannya, saya tadi lupa. Yang pertanyaan pertama, pertanyaan kedua jangan, pertanyaan pertama saja. Pertanyaan saya yang pertama itu kan dalam dunia digital sekarang ini banyak ditemui bahasa-bahasa alay, terutama di kalangan remaja. Nah, bagaimana cara mengatasi dari bahasa-bahasa yang pantas di internet ini? Oh, baik. Saya sebagai moderator akan menengahi pembicaraan ini atau jawaban dari moderator. Jadi begini jawaban saya. Bagaimana cara kita mengatasi, kan betul kan? Mengatasi pembicaraan-pembicaraan yang tidak layak maupun pembicaraan-pembicaraan yang alay gitu kan di media sosial atau sosial media yang tidak menyangkut paut tentang masalah kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi jawabannya simpel. Kita ini kan berbagai macam suku, berbagai macam juga adat dan budaya, terutama bahasa. Jadi pembicaraan-pembicaraan di media sosial itu terkadang agak-agak melenceng atau melencengkan. Jadi menurut saya ini ya, dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting sekali. Begitu kan? Pemakaian bahasa Indonesia itu di media sosial lambat laun mengubah cara kita berbahasa, berkomunikasi dengan orang lain. Namun kita juga perlu memahami bahwa beragam cara kita mengungkapkan pendapat kita di media sosial itu terkadang ngawur terkadang itu melenceng dari pembicaraan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Dengan cara memanfaatkan media sosial yang berkaitan dengan media sosial itu dengan percakapan, melainkan juga kolaborasi. Salah satu aplikasi media sosial yang pada umumnya menggunakan bahasa formal, ya, menggunakan bahasa formal, tapi juga tidak menutup kemungkinan setiap kita berbicara atau membicarakan di media sosial itu harus menggunakan bahasa formal seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi berdasarkan standarnya, begitu, berdasarkan standarnya. Kita tidak bisa selalu menggunakan bahasa Indonesia, Contohnya ketika kita berbicara sesama suku atau sama ras, itu berbeda-beda pembicaraannya, pastikan. Jadi tidak mungkin kita harus menggunakan bahasa Indonesia juga. Jadi kalau misalkan ini kita nih bersuku-suku yang berbeda-beda nih, kita akan membicarakan tentang sosial media ya, Jadi kita harus menggunakan bahasa yang formal. Juga tidak mungkin kemungkinan kita harus menggunakan bahasa yang formal, tetapi kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Karena bahasa yang baik dan sopan itu menunjukkan bahwa kita adalah warga Indonesia yang menghargai berbagai macam suku, bahasa, adat, istiadat. Baik, kepada saudari Dila Sapira, apakah sudah paham mengenai penjelasan saya? Jika kurang paham, maka pertanyaannya akan saya skip ke pertanyaan yang berikutnya, karena ini waktunya sudah mendekati pukul 5, karena masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum kami jawab. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri dan kepada moderator yang telah menjelaskan atau telah memaparkan mengenai bahasa-bahasa yang ada di internet
Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Dila Safira yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Dan saya serahkan kembali kepada narasumber. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul yang tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar ketika di sekolah. Kita ketika di sekolah berbicara dengan guru ataupun dengan sesama teman itu pasti berbeda penggunaan bahasanya. Dan wajib kita berbicara dengan guru atau dengan seseorang yang lebih tua kepada kita itu dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Ketika di sekolah dan untuk sesama siswa atau sesama teman itu pasti penggunaan bahasanya agak berbeda. Ya, karena kan banyak di dalam suatu kelas itu banyak suku, yaitu biasanya ada Melayu, ada Dayak atau Madura. Nah, itu pasti cara dia berbahasa itu pasti berbeda. Dan kita mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang bisa dia pahami. Bagaimana pendapat Anda? Apakah sudah jelas? Oh, iya, baik. Sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ian. Menurut saya, kata anjing itu tidak baik digunakan. Karena kebanyakan orang menganggap kata anjing itu adalah kata umpatan. Mungkin sebagian besar daerah menggunakan kata anjing itu sebagai apa yang disebutkan saudara Ian tadi. Tapi menurut saya itu tidak baik digunakan di media sosial. Karena itu tidak bagus kedengarannya. Tuh, pendapat saya. Sudah bisa dipahami, saudara Ian? Baik, pemateri, kan tadi menurut pemateri itu kata anjay itu tidak baik di dunia sosial. Bagaimana kalau di dunia otomatis pasti di masyarakat atau di daerah-daerah itu tidak baik. Jadi kebanyakan sekarang kan udah tahu tentang kata anjay itu tidak baik. Nah, dari udah pendapat bahwa kata anjay itu tidak baik, bagaimana untuk mengatasi bahwa kata anjay itu tidak digunakan lagi? Mohon penjelasannya, pemateri. Baik, kita kan setiap orang berbeda-beda ya. Tidak semua bisa menghentikan apa yang udah jadi kebiasaan. Jadi menurut saya mungkin menggunakan kata itu bisa dikurangi dalam kalau bagi orang yang sering menggunakan kata anjay itu, menurut saya cara mengatasinya itu
bisa kita hentikan apabila kita ingat dengan apa yang kita sebut, kita harus hentikan. Jadi dalam kedepannya pasti dia bisa mengurangi sebutan kata anjay itu. Itu menurut saya. Oh, jadi itu menurut pendapat kita sendiri. Bagaimana untuk orang lain? Jika orang lain terus mengucapkan kata anjay, jika tidak dicegah dari sekarang, maka nanti generasi-generasi baru akan mengikutinya. Makanya bagaimana untuk mencegahinya supaya generasi yang baru itu tidak tercemar dengan kata-kata yang tidak baik itu, seperti mohon maaf, anjay itu. Ya, itu menurut saya tergantung kesadaran diri sendiri, diri masing-masing. Mungkin sebagian orang tidak menggunakan kata itu. Pasti sebagian orang tetap ada yang masih menggunakan kata itu mungkin ke depannya. Cuman kalau itu tidak bisa dihilangkan ke depannya, ya bagi yang sering menggunakannya tergantung kesadaran diri, itu bagus atau tidak, atau bisa dihentikan atau tidak. Apakah sudah paham, Saudara Ian? Jadi kesimpulannya bahwa menggunakan kata anjay itu untuk mencegahnya itu dengan introspeksi diri sendiri. Ya. Introspeksi diri sendiri itu kan untuk diri kita. Jadi bagaimana kita untuk mengajak orang untuk introspeksi supaya tidak terjadinya pengucapan hal kata-kata yang tidak enak didengarnya. Jadi apakah kita harus menggunakan sosial atau musyawarah dengan masyarakat atau berkumpul dengan masyarakat untuk bagaimana mengatasi kata ini? Misalnya ayo kita bersosial. Bagaimana kita harus bersosial untuk mencegah kata anjay itu tidak terkeluar lagi di mulut masyarakat. Jadi apakah benar harus menggunakan misalnya pendapat saya ini, apakah bisa menggunakan dengan musyawarah dengan masyarakat untuk mengajak introspeksi diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak Pada audiens, saya rasa pertanyaan Anda itu lebih dari satu untuk satu audiens. Mohon maaf, pemateri. Bahwasanya saya gini, bukan untuk menanyakan, saya menanyakan gini. Tapi audiens menggunakan kata bagaimana? Itu sebuah pertanyaan menurut saya. Mohon maaf, pemateri. Bagaimana itu bukan hanya untuk menanyakan, akan tetapi untuk mengucapkan kesimpulan pun bisa. Kata bagaimana bukan hanya untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana jika usulan saya untuk mencegah masyarakat introspeksi itu dengan mengajak masyarakat untuk sosial, untuk meninggalkan kata-kata yang tidak baik diucapkan di masyarakat tersebut. Jadi apakah benar bahwa kalau saya berpendapat untuk mencegah kata-kata itu dengan bermusyawarah di masyarakat, bukan untuk bertanya lagi apakah saya meminta pendapat, apakah boleh saya menggunakan untuk mengatasi kata anjay itu dengan bermusyawarah dengan masyarakat. Gitu.
Nah, baik. Kepada Saudara Ian, saya selaku moderator akan menengahi pembicaraan ini ya. Jadi begini, Saudara Ian, bukan maksud saya bukan maksud saya ingin menjawab tadi kan, tapi ini berdasarkan pendapat kami, ini sudah melebihi pertanyaan yang saya berikan, yaitu 3 pertanyaan. Nah, sedangkan Saudara Ian lagi kan telah mengajukan berkali-kali pertanyaan, tapi saya maklumi, saya berterima kasih kepada Saudara Ian yang telah mengapresiasi kepada narasumber untuk kedepannya lebih baik lagi. Saya berterima kasih kepada Saudara Ian, dan saya selaku moderator akan menengahi jawaban dari pemateri tadi. Baik, menurut jawaban saya, ini berdasarkan pengetahuan umum di media sosial. Kita sebagai remaja atau dewasa ini ya, kita pasti telah banyak menggunakan yang namanya sosial media. Sosial media itu banyak hal positif maupun hal negatif. Jadi hal positif ini harus kita ambil dan negatif itu harus kita tinggalkan. Begitu kan? Nah, bagaimana kita menanggapi perkataan-perkataan orang yang telah mengumpat seperti kata-kata atau anjay, itu kan? Seperti kata anjay itu kan? Menurut pandangan Islam ya, menurut pandangan Islam, kata-kata seperti itu sudah menyimpang dalam konteks agama Islam, pasti ditetapkan itu sudah melenceng dalam agama Islam. Bagaimana cara kita mengatasinya? Ya kita introspeksi diri, kan itu kan seperti penjelasan dari moderator tadi kan, kita introspeksi diri, bagaimana kita harus mengungkapkan berbahasa yang baik dan benar, berbahasa yang sesuai dengan tidak sesuai dengan kriteria kita, tidak menyinggung maupun mengumpat kepada lawan bicara, itu kan? Nah, bagaimana cara kita mencegah orang lain supaya tidak mengumpat atau berbicara kata anjay itu kan? Caranya ya kita nasihati. Kita nasihati bahwa kata itu tidak baik untuk kita sebutkan atau kita gunakan. Kita jelaskan pada dia itu adalah kata-kata yang tidak sopan, yang tidak senonoh menurut kita, orang-orang yang sudah paham kata-kata yang mengumpat gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dia mendengar, ia melaksanakan, alhamdulillah. Berarti dia paham bahwa kata-kata itu tidak baik. Begitu kan saudara kan? Kalau dia masih tetap menggunakan kata itu, ya kita biarkan. Kita biarkan saja. Sesungguhnya, biarkan kita serahkan. Kita pasrah. Kalau dia berubah, alhamdulillah. Artinya dia punya kesadaran untuk menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah Islamiah. Jika dia tetap melaksanakan atau menggunakan kata-kata yang seperti tadi itu, tetap menggunakannya terus, maka kita biarkan saja. Toh lama-kelamaan dia akan tetap, ya lama-kelamaan dia pasti akan sadar sendiri bahwa itu tidak baik untuk dirinya. Contohnya, buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, ketika dia punya anak, otomatis anaknya juga seperti itu, betul kan? Nah, bagaimana cara kita mengintrospeksinya? Ya kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Begitu. Cara kita menggunakan kata-kata yang baik, ya kalau kita bergaul sesama teman, menggunakan kata-kata yang seperti itu, kalau teman kita tidak tersinggung, berarti tidak apa-apa. Jika tersinggung, itulah sebabnya mengapa kita tidak larang untuk mengatakan hal-hal yang mengumpat atau seperti kata-kata anjay itu kan. Jadi itu tidak baik. Nah, itu menurut penjabaran saya. Kurang lebihnya saya minta maaf pada saudara Ian karena ini sudah melebihi kriteria dalam menjawab gitu kan, dalam pertanyaan juga. Nah, sekian dari saya. Saya mohon maaf sebelumnya. Baik,
Terima kasih atas penjelasannya dari moderator dan terima kasih penjelasannya dari pemateri atau narasumber. Baik, jawabannya alhamdulillah saya memahami jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Saudara Ian. Saya persilahkan lagi kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya. Saya persilahkan lagi kepada narasumber. Baik, terima kasih Saudara Ian telah beri pertanyaan cukup panjang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan materi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi pada sebelumnya. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu pemakaian bahasa dalam media sosial menjadi perhatian para bahasawan, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh media sosial yang dipandang kurang pantas bagi perkembangan bahasa Indonesia, bahasa nasional pada masing-masing negara, karena penerapannya tidak merujuk pada tata bahasa baku yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada para audiens atas perhatian dan antusiasmenya selama seminar berlangsung. Saya sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan dalam berkata maupun bertindak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada pemateri dan moderator yang telah membawakan materi dengan baik pada hari ini. Acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ian Mahirosadi. Kepada Ian kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, kamera saya tidak bisa hidupkan karena kondisi sinyal. Jadi mohon maaf, kameranya tidak dihidupkan. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi wajil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina wali masyayyihina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma sholli wa najata minanna wa afa'ina hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka anta wahhab. Rabbana ajinna anta kuna amta alaika wa ala dinni anna ma sholihatana wa anna bika bi rahmatika
ibadika shalihin. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw ata'na. Rabbana taqabbal alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam pemahaman serta mengamalkannya atas ilmu dan pengamalan yang sudah kita dapat. Amin, amin ya rabbil alamin. Acara yang terakhir penutup. Sebelum kita tutup, kita dapat mengambil kesimpulan dari materi tadi, yaitu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar untuk mempermudah keseharian kita di media sosial. Jika tidak, akan berdampak negatif buat diri kita sendiri. Itu kesimpulan dari materi kita tadi. Baiklah, saya selaku pembawa acara pertemuan seminar hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang baik berkenan di hati Bapak atau Ibu tamu undangan atau audiens. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.